Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan berbekal kreativitas. Adapun firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 2 ayat 7, Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Membangun sebuah bisnis yang tahan lama, langkah awalnya ialah butuh kejelian dalam melihat peluang yang ada. Jeli melihat kebutuhan pasar dan juga harus dibarengi dengan kualitas SDM maupun produk. Trik lainnya ialah perlu modal, tekad, promosi, dan tempat yang strategis untuk menghemat biaya produksi, operasional pemasaran, dan lain sebagainya. Jika bergelut dalam bisnis kuliner, logistik, atau toko bahan baku, misalkan kebutuhan sandang dan pangan dan lain sebagainya, tentu tempat yang strategis adalah prioritas utama. Selanjutnya, agar bisnis terus bertahan, dibutuhkan manajemen produksi, kepemimpinan, marketing, maupun keuangan. Apalagi berbisnis dalam bidang kreativitas, memerlukan ide atau konsep yang unik, menarik, dan kreatif sebagai nilai jual. Salah seorang pengusaha yang membangun bisnis dengan berbekal kreativitas ialah Roy Christian. Ia mengawalinya dengan bisnis souvenir biasa dan merintis usahanya di Pulau Dewata, Bali. Mungkin alasannya memilih Bali karena memang pulau ini menjadi lokasi yang potensial atau strategis dalam memasarkan produk souvenir yang dibuatnya, yaitu berupa lukisan-lukisan bertema vintage. Dan ternyata karyanya mendapat apresiasi yang cukup baik dari para pelanggannya. Namun Roy tidak cepat berpuas diri. Ia pun berinovasi mencoba mengukir kata-kata bijak pada bahan dasar kayu. Fantastis, hasil karya yang diberi nama Bali Luna ini menjadi pajangan yang unik dan bermakna. Peminatnya pun terus meningkat. Strategi pemasaran yang ia terapkan ialah menawarkan produknya secara online. Bahkan pasarnya pun skala internasional. Kita ekspor ke Eropa, Jerman, Italia, Afrika, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Semua vintage. Bahkan sebelum krisis ekonomi Eropa, pasar kita 100% ekspor, kata Roy. Ia tidak hanya menggunakan kata-kata bijak berbahasa Inggris, ia juga menuliskan kata-kata bijak yang lucu atau nyeleneh, seperti kalem wae, aku rapopo, atau kata-kata lucu lainnya. Roy berhasil meraup omset rata-rata 200 juta rupiah per bulan dan memiliki 60 orang pekerja. Memang bisnisnya pernah mengalami sepi order pasca krisis ekonomi Eropa. Namun ia kembali menyusun strategi pemasaran, yakni 60% produk untuk ekspor dan 40% untuk penjualan lokal. Kunci sukses Roy sebagaimana ia katakan, kita intinya harus kreatif, berani ambil resiko, mewujudkan apa yang kita mau dan berani beda. Seperti kata bule, kalau dia jual itu, saya tidak mau jual yang sama, kata Roy. Setiap orang memiliki tingkat kreativitas masing-masing dan kemampuan seni yang berbeda-beda, yang berpeluang menjadi nilai jual yang tinggi. Namun, tidak banyak orang yang mampu meningkatkan kreativitasnya dan berinovasi. Karena itu, jangan pernah abaikan potensi yang ada di dalam diri kita. Kembangkanlah itu dan andalkan Tuhan senantiasa, maka Ia akan membuat segala pekerjaan tangan kita menjadi berhasil. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku mohon Engkau memberikan hikmat dan kemampuan untuk meningkatkan kreativitas di dalam diriku secara maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji nama
besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Alam raya ciptaan-Nya, angkat suaramu dengan bergemar. Petik kecapi dan tabuh gendang, hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar.